Halo teman-teman semuanya, pada yang part pertama psikologi ini aku akan bahas nih mengenai segitiga cinta atau triangular model of love dari Robert Sternberg. Nah, mungkin dari teman-teman semuanya udah penasaran kan ya, apa sih itu segitiga cinta ataukah sama dengan cinta segitiga? Yuk, tonton pembahasan video ini sampai habis biar kamu tahu ya. Nah, jika membahas mengenai teori segitiga cinta ini, tentunya ada 3 hal yang menjadi pokok pembahasan kita, yaitu yang pertama intimacy, yang kedua passion, dan yang ketiga ada komitmen. Nah, apa sih itu intimacy? Intimacy adalah suatu keinginan kita atau pasangan untuk menjalin suatu hubungan komunikasi yang jauh lebih dekat. Ini itu bisa dibilang tahap persiapan gitu, atau pada saat awal-awal kasmaran atau PDKT. Jadi tuh bawaannya tuh pengen komunikasi terus sehingga bisa menjalin suatu hubungan yang jauh lebih dekat. Nah, yang kedua ada passion. Passion ini berhubungan dengan hasrat atau nafsu. Jadi ada ketertarikan kepada pasangan itu karena hal fisik atau seksual. Nah, contohnya nih, aduh aku suka sama dia nih karena dia itu cantik, karena dia itu ganteng. Pokoknya itu berhubungan dengan fisik, dan biasanya kalau mereka memandang secara fisik itu akan tumbuh suatu hasrat seksual seperti itu. Nah, yang ketiga ada komitmen. Komitmen ini bisa dibilang kayak akhir atau yang melengkapi cinta, karena dalam komitmen ini ada suatu keseriusan antara pasangan untuk bisa dibilang tuh kayak cinta sehidup semati gitu. Jadi sudah ada keinginan untuk menjalin suatu hubungan yang lebih serius. Jadi kalau kalian punya pasangan tapi dia itu kayak belum serius sama kalian, nah komitmennya itu perlu dipertanyakan dong, karena dalam komitmen ini tidak akan lengkap atau bisa dibilang itu cinta itu nggak serius kalau komitmen ini nggak ada kayak gitu. Dari 3 hal tadi, yaitu intimacy, passion, dan komitmen, akan membentuk 7 perbedaan cinta dalam teori segitiga cinta. Yaitu yang pertama ada liking atau rasa suka. Jadi tuh pasangan hanya sebatas suka aja, jadi ingin menjalin suatu komunikasi secara dekat, yang secara jauh lebih dekat, tapi nggak ada perasaan ingin serius, nggak ada keinginan secara nafsu, jadi hanya kayak suka-suka aja gitu. Nah, yang kedua ada romantis love atau cinta romantis. Cinta romantis ini hanya sebatas kedekatan dan rasa nafsu, jadi nggak ada keinginan untuk serius. Nah, ini seharusnya dipertanyakan dong yang udah aku bilang tadi. Kalau seseorang yang cinta sama kita, tapi dia hanya sebatas nafsu saja, hanya sebatas ingin dekat, itu harus dipertanyakan keseriusannya, karena dia nggak punya komitmen untuk membangun sebuah cinta. Yang ketiga ada mabuk cinta atau infatuation. Nah, mabuk cinta itu hanya sekedar nafsu. Jadi kayak gairah, keinginan secara fisik dan seksual. Nah, ini yang perlu kita hati-hati. Nah, karena seseorang kalau suka sama kita hanya sekedar itu, tentunya dia tertarik itu hanya ingin mendapatkan kita secara fisik. Nah, yang keempat ada fatuous love atau bisa dibilang cinta monyet. Di sini tuh kayak anak SD atau anak SMP gitu. Aduh, ada cinta monyet nih. Nah, ini hanya sekedar nafsu dan komitmen. Jadi ada keinginan secara fisik, ada keinginan secara seksual. Mereka punya komitmen, tapi mereka itu nggak ingin ada suatu komunikasi yang lebih dekat kayak gitu. Nah, yang kelima ada empty love atau cinta kosong. Cinta yang nggak ada apa-apanya, nggak ada ketertarikan, nggak ada ketertarikan secara fisik, nggak ada ketertarikan secara seksual, nggak ada keinginan untuk menjalin komunikasi yang lebih, tapi dia cuma hanya sebatas komitmen. Ya udah, aku ingin serius sama kamu, tapi kayak dia tuh kayak nggak menyukai apa-apa gitu dari kita. Yang keenam itu ada cinta karib atau cinta yang sebatas intimacy dan komitmen. Jadi nggak ada ketertarikan. Jadi pasangan itu ingin dekat, ingin menjalin komunikasi, ingin serius sama kita, tapi dia tuh secara fisik, secara seksual itu tuh nggak ada ketertarikan sama kita. Jadi kayak ya udah, aku suka sama dia, aku ingin serius, tapi aku nggak tertarik secara fisik, aku nggak tertarik secara seksual kepada pasangan. Nah, itu cinta karib. Nah, terus yang ketujuh
yaitu cinta sempurna atau consummate love. Consummate love ini ketiga-tiganya itu ada nafsu atau passion, ada intimacy, dan ada komitmen. Jadi pasangan itu secara fisik, secara seksual itu tertarik, ingin menjalin suatu hubungan yang serius sama kita dan ingin menjalin komunikasi. Nah, itu cinta sempurna. Jadi cintanya itu udah full gitu, udah penuh. Nah, itu consummate love. Nah, lalu gimana nih Kak kalau seandainya ada suatu kasus perceraian? Mereka kan udah serius nih, mereka udah ada ketertarikan secara fisik, mereka ada suatu keinginan untuk menjalin suatu komunikasi, tapi kok di tengah-tengah itu mereka cerai. Nah, kalau di tengah-tengah itu cerai, itu berarti dia hanya punya intimasi dan hanya ada passion. Jadi kayak komitmennya itu setengah-setengah. Komitmennya itu di awal, karena komitmen itu adalah yang aku bilang tadi, cinta sehidup semati, nggak akan pernah berakhir. Nah, itu cinta sempurna. Jadi kalau mereka cerai terus mereka nggak bisa sehidup semati, berarti mereka belum memenuhi 3 kriteria dari cinta sempurna itu. Itu tadi teman-teman pembahasan mengenai teori segitiga cinta yang tentunya berbeda ya dengan cinta segitiga. Kalau teori segitiga cinta lebih membahas kepada 3 hal yang sudah aku jelasin tadi, tapi kalau cinta segitiga itu lebih mengarah kepada individunya, seperti A cinta ke B, B cinta ke C, C cinta ke A. Pokoknya dia itu lebih berhubungan dengan individu. Nah, cukup dari aku pembahasan mengenai teori segitiga cinta. Mungkin dari kalian kalau masih bingung bisa ditanyain ya di kolom komentar. Dan jangan lupa tungguin video-video aku selanjutnya. Thank you.